RPM kita tinggi, dia akan otomatis ya naik masuk sendiri. Nah, untuk merubahnya, teman-teman bisa tombol ini. Ada Scania 40 XT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau bahas tentang instrumen kontrol panel pada Scania P410 XT ya. Tonton terus video ini sampai habis, jangan sampai kita gagal paham ya, untuk teman-teman untuk memahami kontrol panelnya Scania P410 XT ini. Semoga ini bermanfaat. Oke, langsung aja kita ke bagian-bagiannya ya. Instrumen kontrol panel Scania P410 XT ya. Seperti ini, menggunakan transmisi otomatis, pedalnya hanya ada 2. Oke, kita ke bagian paling ujung ini dulu. Ini adalah media ya teman-teman. Ini media, ada radio, media, dan ada SD card-nya juga. Kalian bisa masukkan SD card. Kemudian ini kontrol AC ya. Jadi ini kompresor untuk menyalakan kompresor supaya dingin, dan ini kontrol udara, dan ini untuk memanaskan kaca ya supaya tidak berembun, dan yang ini untuk kontrol pen ya, untuk memutar kecepatan pen pada AC. Dan yang ini lampu kabin. Nah, ini hidup, kita tombol. Kemudian ini differential lock ya. Kita ada, kalau kita putar satu itu inter axle, putar lagi sekali lagi itu wheel axle. Oke. Kemudian ini parking brake. Jadi ini parking brake aktif, lagi aktif ya. Jadi yang merah ini teman-teman pasti tahu semua, ini adalah lampu hazard. Nah, di sini adalah kontrol kayaknya timer ya teman-teman. Ini timer. Kemudian ini ada wheel brake holder. Ketika kita ditanjakan, kalian bisa tombol ini ya. Ini kalau kalian nanjak, kalian tombol ini, dia akan berhenti secara otomatis. Kemudian ini trompet ya. Kalau kita tombol trompet besar ya, tombol klakson besar. Kemudian ini PTO. Jangan lupa kalau menombol PTO ini harus kita kopling ya. Sorry, ini tidak menggunakan kopling. Jadi langsung aja ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja. Kemudian di sebelahnya jadi ya teman-teman ya, jadi di sebelahnya ini switch baterai. Kalian bisa matikan switch baterai ya melalui switch ini. Ini ada locknya ya, kalian naikkan ke atas baru tombol. Oke, kemudian kita ke bagian tuas ya, tuas sebelah kiri. Nah, ini tombol paling ujung ini adalah, nah ini untuk sein kanan, sein kiri. Nah, ini tombolnya ini untuk air wiper ya teman-teman ya, sein kanan, sein kiri untuk maju mundurnya ya. Kemudian ini wiper. Nah, ini wiper. Nah, ini lampu dim. Nah, ini untuk speed wiper putaran ya. Kemudian kita ke tuas. Oke, di tuas sebelah kanan ini ya teman-teman, ini adalah retarder ya. Kalau kita tarik itu retardernya aktif. Nah, yang kita di atas ya teman-teman ya, di atas itu ini kan ada switch 2 ya teman-teman ya. Jadi switch 2 ini satu exhaust brake, satu auto retarder. Jadi untuk exhaust brake ini posisinya aktif ya teman-teman ya. Kalau kita geser ke kanan, dia akan tidak aktif. Oke, kalau yang untuk retarder, cara kerjanya itu multi level, level 1, 2, 3 sampai 4 dengan cara ditarik mundur ya teman-teman ya. Kita tarik ke belakang ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi bukan langsung ditarik seret sampai habis gitu teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian tombol ini ya. Tombol ini itu untuk manual dan otomatis. Tombol merah ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan tombol. Nah, untuk menambahkan speed kalian bisa tarik ke atas. Untuk mengurangi tekan ke bawah. Oke, kita on kan aja. Jadi biar terlihat di monitor speednya ya. Oke, kita sudah on ya teman-teman ya. Jadi di monitor ini ada ini warning ya teman-teman ya. Ini warning brake. Ini kayaknya ABS ya teman-teman ya.
ABS malfunction, jadi ABS-nya tidak berfungsi ya. Air brake sistemnya itu ada problem kayaknya. Jadi ada warning seperti ini. Oke, kemudian kita ke sampingnya lagi sebelah ini. Nah, ini segitiga ada tanda serunya ini. Dia menginfokan bahwa unit ini ada problem, tapi tidak parah ya teman-teman ya. Problemnya tidak fatal. Nah, ini parking brake sedang aktif ya sensornya, dan yang ini adalah seat belt ya. Posisi netral. Kemudian kalau kita mau maju ya, semuanya maju nih, posisi otomatis ya ini. Nah, ini posisi masih di A ya. A ini otomatis teman-teman. Jadi ini sesuai RPM. Kalau RPM kita tinggi, dia akan otomatis ya naik masuk sendiri. Nah, untuk merubahnya teman-teman bisa tombol ini. Ini tombol otomatis ke manual. Nah, ini kalian tombol aja sekali. Kalian dilihat di monitor. Nah, ini sudah manual teman-teman. Masuk di posisi speed 1. Nah, manual speed 1. Jadi Scania P410X ini jumlahnya speed itu 12 teman-teman. Kalau kita tambahkan, tinggal kita naikkan aja ke atas ya. Tuasnya ini ke atas. Nah, kita seperti ini, kita lihat di monitor. Nah, dia akan menambah 2 ya. Jadi kalian tinggal naikkan ke atas tambah 2. Nah, ini saya saya naikkan lagi tambah 3 ya. Jadi ini masuk speed 3. Jadi ini secara manual. Kalau untuk mengurangi, kalian tinggal tekan ke bawah ya. Ini tekan ke bawah, M minus ya. Manual minus 2, manual minus 1. Jadi mengurangi speed ya. Kalian tinggal tekan ke bawah tuas yang di samping ini ya. Nah, ini. Oke, kemudian kalau di posisi mundur teman-teman ya, ini saya netralkan dahulu ya. Ini saya netralkan dulu, kita kembalikan dulu. Kalau di posisi mundur, kita tekan, kemudian posisi mundur. Kita lihat di monitor, dia langsung R2 teman-teman. R2 ini artinya itu masuknya agak mundurnya, reverse-nya agak cepat. Nah, kalau kita turunkan ya, tuasnya ini kita turunkan ke bawah ya teman-teman. Turunkan ke bawah, dia akan ke R1. Otomatis mundurnya agak lambat. Jadi kalau menambahkan, kalian bisa tekan ke atas. Bukan tekan, tarik ke atas. Oke, kita netralkan. Dan untuk auto retarder dan exhaust brake. Dan yang ini adalah kontrol ya, kontrol menu yang ada di monitor. Nanti kita. Nah, ini klaksonnya. Oke, kita ke monitor. Ini Fahrenheit ya, ini temperatur coolant, dan ini speedometer. Ini kilometer per jam. Jadi ini speedometer ya teman-teman ya. Dan di bawahnya ini angka-angka ini kilometer per jam. Kilometer per jam, dan ini trip ya, dan ini fuel gauge. Dan di sebelahnya ini tachometer atau rotasi putaran per menit engine ya. Dan di bawahnya ada jam, kemudian temperatur juga, ini 24 derajat. Oke, kita matikan. Kemudian kita ke bagian di pintu ya. Di pintu sebelah kanan ini ada tombol atau switch ya. Jadi di sini ada switch lampu. Ini lampu jalan dan lampu kerja ya. Kita putar aja lampu, dan depannya ini tombolan ini untuk lampu depan dan lampu belakang juga ya. Kontrol lampu lah. Oke, kemudian ini sudah power window ya, untuk ini sebelah kanan, dan yang sebelah kiri tombolannya di sini juga ya. Dan di belakangnya yang ini itu lock ya, lock door ya, lock pintu. Oke, kemudian kita ke bagian, nah di depannya ini itu di atas ya. Kemudian kita di atas sini tuh, nah ini lampunya menyala ya. Kita matikan dahulu lampu kabin. Nah, ini switchnya, switch lampu kabin kita matikan. Untuk kompartemen ya teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali kompartemennya, tempat penyimpanan ya. Nah, di atas ini ada penyimpanan untuk makanan, bisa untuk buku-buku ya, buku P2H. Dan ini ada lampu juga yang hitam ini, penutup ya.
Oke, kita ke ini. Dan di sebelahnya ini juga ada kompartemen. Ini kalian bisa menyimpan tas kecil di sini, dan di ujungnya juga sana ada. Dan yang ini untuk pelindung ya, pelindung matahari supaya kita tidak silau pada waktu kita berhadapan dengan cahaya sinar matahari. Oke. Kemudian kita ke bawah sini. Ini tempat air ya, tempat air minum atau gelas ya. Dan ini tempat istirahatnya luas, nyaman ya. Jadi kalau kita mau istirahat. Dan di belakangnya ini ada gantungan baju. Ini kita bisa cantolin baju kita di sini. Dan di bawahnya ini juga ada laci ya. Jadi untuk menyimpan makanan atau tas kita ya, muat ini untuk tas. Jadi supaya bersih, tidak berserakan. Oke, bagian belakang. Nah, ini hanya opsional ya teman-teman ya. Ini bukan apa-apa. Hanya opsional, bisa digunakan ya untuk tombol-tombol. Dan ini ada gantungan baju. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Insya Allah ini bermanfaat. Jika ada informasi saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.